Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu teriakan yang didengar oleh Tuhan. Teriakan yang didengar oleh Tuhan. Saudaraku, teriak itu tanda bahwa kita itu takut. Teriak tanda bahwa kita itu terkejut, bahwa ada sesuatu yang mengancam hidup kita. Dan teriakan itu menandakan bahwa kita benar-benar mungkin tidak mampu mengatasinya. Dan ada bermacam-macam teriakan, contohnya ada teriakan ketakutan. Satu kali saya di kantor, saya di toilet, kemudian teman saya mengikuti saya di belakang saya. Setelah saya keluar, dia masuk, dan kemudian tengah saya kembali ke ruangan saya, tiba-tiba itu terjadi sore hari, dia berteriak kuat sekali, sampai gemetaran semua suaranya. Lalu saya tanya, ada apa? Dia bilang setelah dia keluar, dia melihat di kaca ada seorang perempuan, katanya gitu ya, dan kemudian menghilang ya. Nah, teriak itu ada teriak ketakutan ya, dan teriak ketakutan tidak mengusir setan ya, justru setannya nanti yang malah senang karena kita bisa ditakut-takuti. Ada yang namanya lagi teriakan yang sifatnya adalah keluh kesah, mengeluh ya. Jadi dia selalu ketemu dengan problem A, dia mengeluh. Ketemu dengan problem B, dia mengeluh. Ketemu dengan problem C, dia mengeluh. Terus mengeluh, saudara. Dan keluhan-keluhan yang seperti itu, atau teriakan-teriakan dari dalam hati yang seperti itu tidak membawa jalan keluar dan tidak didengar Tuhan. Satu kali teman saya cerita ya, bahwa temannya itu, papanya lagi kena penyakit kanker dan badannya sakit semua, dan selalu berteriak haduh. Kemudian sama teman saya itu dikasih tahu, Pak ya, nyebut sing gawe urip, nyebut sing gawe urip ya, sebutan yang membuat hidup, yang menciptakan hidup ya, nyebut sing gawe urip. Ojo, jangan teriak-teriak saja, sebutan sing gawe urip. Kemudian orang papanya itu nyebut yang bikin hidup. Kacang hijau gitu ya. Loh, Pak, kok kacang hijau? Lah ya jarene kok sing gawe urip lah kacang hijau. Dia itu jualan kacang hijau, sudah, yang bikin hidup gitu ya. Nah, itu keluhan-keluhan yang seperti itu juga bukan nyasarnya ke Tuhan ya, ke kacang hijau, saudaraku ya. Kemudian ada teriakan-teriakan marah ketika problem-problem yang diatasi ndak teratasi ya, kemudian marah sama Tuhan, marah sama siapa saja ya. Teriakan seperti itu ya, apakah kalau marah Tuhan dimarahi lalu Tuhan takut sama kita? Tidak ya. Teriakan-teriakan itu juga tidak membawa jalan keluar. Demikian ada teriakan pakai nama-nama asing ya, itu teman daripada papa daripada teman saya itu. Satu kali ya, dia cerita bahwa dulu sebelum mengenal Yesus, ketika dia ada masalah dalam problem, dia selalu berteriak, dia selalu berdoa, Mbah Kali Bening tolong, Mbah Kali Bening tolong. Wah, rupanya ada nama-nama asing, Mbah Kali Bening ya, penggantinya Tuhan. Teriakan-teriakan semacam itu juga tidak pernah akan membawa pembebasan, kelepasan ya. Nah, saudaraku ya, ada teriakan yang mendatangkan berkat. Ketika kita berteriak, maka teriakan itu betul-betul adalah teriakan jalan keluar. Teriakan kita itu adalah betul teriakan ya pada alamat yang tepat. Kita akan mengalami kuasa, kita akan mengalami pertolongan gitu ya. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, semakin keras ia berteriak, "Anak Daud,
kasihanilah kami. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus berhenti. Saudaraku, Yesus tidak pernah mengabaikan doa. Doa apapun yang kita naikkan, siapakah kita? Ya, Yesus tidak pernah mengabaikan doa. Yesus berhenti. Yesus berhenti dan kemudian ia menyuruh, ya, membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, berada di dekat Yesus, orang buta itu, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Nah, saudara, kemudian Yesus mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, kalau berteriak, itu berteriak dengan iman. Yesus bukan hanya melihat, ya, orang buta ini cuma teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Bukan, yang Yesus lihat itu bukan teriakannya, bukan kerasnya teriakannya, tetapi teriakan yang didasari atas iman. Teriakan yang ada imannya, teriakan yang mengandung iman. Sampai Tuhan ngomong, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan, ya, kerasnya teriak itu. Ya, saya pernah ke Bukit Doa Ungaran, berdoa di situ. Tidak salah, tidak salah. Ada orang yang berteriak-teriak, ya, mengungkapkan emosinya, ya, tidak salah. Tetapi, ya, kita kalau ada di sebelahnya, kita juga tidak perlu berteriak, ya. Perlu tiru-tiru, teriak keras-kerasan supaya doanya didengar Tuhan. Nah, ya, dikatakan apa? Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Dengan kalau kita patah hati, kita hancur hati. Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati, yang terdekat dengan kita. Ketika kita itu hancur hati, itu bukan orang tua kita, itu bukan istri atau suami kita, itu bukan anak-anak kita, tetapi yang terdekat dengan kita justru Yesus. Amin. Karena Tuhan sendiri ngomong, ya, bahwa Ia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Nah, demikian juga ketika kita berteriak, bukan teriakan kita itu yang didengar Tuhan, ya, tetapi iman kita. Teriakan itu hanya manifestasi dari apa yang ada di dalam. Tetapi iman ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Kebutuhan yang kita kehendaki apa? Itu akan menjadi milik kita ketika apa? Kita berteriak dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus sasarannya, bukan sekedar berkeluh kesah, saudara. Bukan sekedar berteriak panik, ketakutan. Ya apa ini, gimana nih, besok ada jalan keluar, bagaimana, itu namanya panik, ya. Tetapi iman, percaya, Yesus pasti jawab, ya. Maka kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, kebutuhan-kebutuhan yang kita kehendaki, itu akan menjadi milik kita kalau kita berteriak atas dasar iman. Nah, saudara, kenapa ada doa yang tidak dikabulkan? Yang pertama, yaitu tadi, mungkin kita salah teriak. Teriakan kita itu marah, ya. Doa sudah sekian lama tidak dikabulkan. Doa sudah berulang-ulang dengan cara macam-macam, mulai doa puasa, mulai doa tengah malam, doa subuh, doa macam-macam, tetapi belum mendapatkan jawaban Tuhan. Maka berteriak marah, ya, Tuhan tidak akan dengar. Tuhan tidak bisa dimarahi, saudara. Tuhan tidak bisa diamui. Wis, kalau Tuhan tidak dengar doaku, wis, aku tidak datang ke persekutuan lagi, aku tidak datang ke gereja lagi, aku tidak pelayanan lagi. Sudah tidak usah ngomong lagi soal Tuhan, Tuhan tidak usah ngomong, itu tidak ada semuanya, ya, saudara. Itu doa ngamuk, ya. Tuhan tidak bisa diamui, saudara, ya. Yang kedua, doa ketakutan, ya. Contohnya salah teriak itu doa ketakutan, ya. Itu namanya tidak ada iman. Ketika kita berteriak ketakutan, Tuhan lihat kualitas teriak kita itu ada imannya enggak, ya. Kalau teriakan kita tertuju kepada Yesus, betul-betul dengan berharap kepada Yesus, itu ada imannya. Itu imannya sampai di tangannya Tuhan, dan Tuhan akan apa? Tuhan akan bertindak, saudaraku, ya. Kalau kita berseru kepada nama Yesus, dikatakan apa?
barang siapa berseru kepadaku akan diselamatkan. Berseru pada nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang ajaib. Oleh karena itu hati-hati. Orang yang tidak menghargai nama Yesus, bagaimana doanya bisa dijawab Tuhan? Ada orang yang kesandung Yesus, Yesus, Yesus. Itu kebiasaan. Bagaimana dalam nama Yesus bisa mendatangkan mujizat, bisa mendatangkan kuasa. Kalau nama Yesus itu ya dipakai tidak dengan dimuliakan, tidak dengan dihargai, dihormati, dikuduskan, tapi sembarangan, kesandung Yesus, Yesus, Yesus. Apalagi kalau melihat ada perempuan atau laki-laki yang tampan atau yang cantik lewat, Jesus, 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 ya kalau film-film barat ya. Bagaimana saudaraku dengan perkataan yang cabul seperti itu ya, kita bisa memakai nama Yesus itu dengan penuh kuasa. Tidak ada kuasanya saudaraku ya. Oleh karena itu nama Yesus, ya, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tapi kita sendiri harus menjaga lidah kita terhadap nama yang kudus ini. Ketika kita memuji Tuhan, memuji Yesus, memuji ya di dalam kekudusan, di dalam kesucian, gitu ya. Saya pernah dengan teman-teman kumpul. Pada waktu itu ada teman yang rambutnya gondrong, dia pemain rock, ya, rocker. Dia seorang yang Kristen, saudaraku. Ya, kemudian dia pimpin ya, karena pada waktu itu adalah Natal, saudara. Dia pimpin teman-temannya yang non Kristen. Bayangan yang non Kristen yang dia pimpin. Kemudian dia ajari lagu ya, Yesus Juru Selamatnya dihilangkan. Yesus Juru Selamat lahir di Kenjeran. Saudara, berani mengatakan itu padahal dia adalah orang Kristen. Dia malah yang bikin kur mainan pada waktu istirahat. Ya, pada waktu kuliah itu. Nah, saudara, dia yang bikin lagu itu sehingga mereka yang non Kristen seneng, semangat nyanyi seperti itu. Saudaraku, suatu saat ketika saya datang ke persekutuan doa, kira-kira 10 tahun kemudian, saya ketemu dia. Rambutnya masih gondrong, baunya tidak karu-karuan, dan dia datang di persekutuan ya, dan dia ngomong, aku sempat gila. Karena apa? Tidak menghargai nama Yesus. Langsung saya ingat itu, saudara. Dan dia sempat dilayani karena dia gila. Nah, saudara, oleh karena itu ya, nama Yesus nama yang berkuasa. Oleh karena itu jangan sebut sembarangan nama Yesus, kesandung nebut Yesus, mau geblak Yesus gitu ya. Ya, itu bukan nyebut dengan sungguh-sungguh, latah gitu ya. Seperti itu, jangan nyebut nama Yesus dengan latah, tapi dengan iman. Amin. Dengan iman gitu. Yang kedua, kenapa doa tidak dikabulkan? Mungkin kurang kenceng teriaknya ya. Kurang kenceng teriaknya loh. Kurang kenceng teriaknya itu seperti apa? Maksudnya kurang kenceng teriaknya itu sungguh-sungguh teriak sama Tuhan di dalam hati ini loh. Ya. Kualitas doanya itu kurang. Ya. Kalau doa biasa-biasa, gak bisa doa, gak bisa doa. Walaupun gak bisa doa, tetap bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Terus sambil baca mungkin kitab Mazmur, di situ ada seruan-seruan Daud, baca saja. Mungkin ditambah lagi kurang kenceng teriaknya dengan puasa, dengan doa subuh, dikali lipat baca firman-Nya, dikali lipat. Itu loh, itu teriakan yang kenceng. Artinya apa? Berusaha meraih Tuhan. Ya, itu teriakan dari iman, teriakan hati. Mungkin kurang kali lipat memuji-muji Tuhan. Lakukan itu semua. Kita nanti akan mengalami kuasa nama Yesus. Ya. Dan tadi yang terakhir tadi itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teriakan harus dengan iman. Bagaimana supaya iman ini teriak dengan iman itu seperti apa? Ya, firman tidak bisa ndak. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Baca firman, kali lipat baca firman. Banyak dengar khotbah-khotbah kesaksian. Jangan hanya khotbah kesaksian saja, tapi juga dengan khotbah-khotbah pengajaran, karena itu ya yang membangun iman kita. Kesaksian itu meneguhkan iman kita, tapi pengajaran membangun iman kita. Amin. Kesaksian meneguhkan, kesaksian hamba Tuhan, itu meneguhkan iman. Tetapi ya pengajaran itu mendewasakan iman kita. Itu harus berjalan bersama-sama. Terus kemudian apa? Banyak memperkatakan
iman, kata-kata iman, kata-kata positif, perkatakan. Jangan mateng aku, mati aku, bubar aku, ya. Jangan seperti pecah dasku, jangan ngomong seperti itu, ya. Tetapi perkatakan kata-kata positif, ya. Kemudian, saudaraku, yang terakhir, apa yang terjadi? Dan ketika itu juga melihatlah ia, ya, setelah sama Tuhan dijamah. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, saudaraku, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudaraku, seluruh rakyat melihat. Saudara, di mana ada teriakan, di situ pasti akan berkumpul orang yang akan melihat. Melihat apa? Melihat kehadiran Yesus, melihat mujizat Yesus, melihat sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Kalau kita tuh teriak sama Tuhan, sungguh-sungguh teriak sama Tuhan, ada sesuatu keajaiban di dalam hidup kita. Nanti akan ada orang-orang yang pasti mendekat sama kita. Butuh sharing kita, butuh nasihat kita, butuh kekuatan dari kita, butuh kata-kata berkat dari kita. Nah, saudaraku, karena dia melihat ada Yesus di dalam hidup kita yang memberikan kemenangan. Di mana kita berteriak, di situ menarik perhatian banyak orang. Kalau kita teriak pada Yesus, maka mereka akan melihat, ya, kehadiran Yesus di situ. Dan teriakan yang macam inilah akan membuat semua orang memuji-muji Tuhan.